Muhammadiyah 8 Kisaran. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai Wakil Kepala Sekolah beserta Koordinator BK SMA Muhammadiyah 8 Kisaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, sebelumnya Rija mengucapkan terima kasih ya kan Bu, karena Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk Rija wawancara ini Bu. Berhubung dengan ada tugas dari guru penggerak dalam modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kenapa saya pilih Ibu? Karena di sini Ibu wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang sudah lama mengajar di SMA Muhammadiyah ini. Secara langsung pasti sudah banyak ini pengalaman yang Ibu alami saat mengambil keputusan, baik itu tentang siswa ataupun bahkan tentang guru sendiri ya kan Bu. Ibu berkenan ini kan Bu, saya wawancara Bu. Ya, berkenan sekali, terima kasih. Tapi sambil-sambil kita ya. Ya. Oke, lanjut. Ini Bu, selama Ibu menjadi PKS 3 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, pasti ada menemukan kasus-kasus atau masalah ya kan Bu. Saat Ibu menemukan kasus itu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasikan kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari mana Ibu bisa menggambarkan, oh ini kasus yang dilema etika atau ini kasus yang bujukan moral? Cara mengidentifikasi masalahnya Bu. Bisa langsung saja nih ya Bu. Iya. Oke, yang pertama, karena tadi soal dilema etika atau dilema bujukan moral, maka biasanya jika ada masalah, maka yang pertama adalah kita identifikasi dulu kan masalahnya apa, siap itu sampai batas mana masalah itu, atau mungkin juga terjadinya konflik-konflik kadang-kadang kan dari mulai etika moral sampai bujukan dilema etika atau bujukan moral, maka biasanya ada opsi-opsinya. Dia masuknya kemana gitu. Baru keputusannya kita ambil setelah kita lihat rujukannya. Seperti itu biasanya. Oh, berarti Bu untuk mengidentifikasinya dengan dilihat dulu ya Bu. Iya. Dia kasusnya ini seperti apa? Iya. Kasus ini cocok dari untuk dilema atau bujukan moral. Oh, jadi kalau seperti itulah ya kan Bu. Saat pengambilan keputusan, pernah nggak Ibu mendapatkan kasus yang dia ini sama-sama benar Bu? Kasus ini benar, sama-sama benar. Terus Ibu mengalaminya itu apa yang Ibu ambil, keputusan apa yang Ibu ambil saat menghadapi masalah yang kayak sama-sama penting lah Bu? Ya bisa jadi kan, karena kemungkinan sangat banyak kalau sama-sama benar gitu. Cuma kita porsinya adalah bagaimana kita ngambil secara universalnya aja gitu. Kira-kira sebabnya apa, akibatnya apa, siap itu keputusan ini kira-kira, bukan soal kita berat sebelah atau yang kemana ya. Nah, kira-kira kita mau yang mana ini, nilainya, dilema etikanya atau bujukan moralnya itu. Kalau dia, kita ambil aja kasus yang kita buat. Kalau benar sama benar, berarti kan kita harus ngambil rujukan. Apa yang harus kita putusan ini benar nggak? Ada nggak akibatnya? Ada nggak dampaknya? Jadi setiap keputusan, baik dia dilema etika atau bujukan moral, kita harus mengkaji apakah betul-betul ini bisa atau tidak. Saya rasa seperti itu. Oh, berarti setiap Ibu mengambil keputusan, Ibu melihat dulu dampaknya, terus nilai kebajikannya, terkandung yang bagaimana, barulah Ibu istilahnya bisa mengambil keputusan apa yang karena kayak tadi ya kan, karena benar sama benar, berarti kan kita harus ngambil opsi. Ada akibatnya enggak? Ada enggak ke belakangnya itu kayak mana, kita harus tahu itu kan. Selain itu tadi lah kan Bu, mengidentifikasi masalah. Langkah selain itu apa lagi Bu saat mengambil keputusan? Langkah apa yang akan Ibu lakukan selain mengidentifikasi masalah Bu? Biasanya langkah-langkah yang akan kita ambil adalah
kita ambil rujukannya dulu. Rujukannya sebelum kita ngambil keputusan, kita berdiskusi dulu atau bermusyawarah dulu. Baik sama kalau kasusnya kasus anak adalah Siswa kita ya, Bu? mahasiswa, kita adalah ada BK-nya dulu, ada wali kelasnya, baru ada yang di atasnya. Jadi nggak langsung jatuh ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan atau kepala sekolah. Diselesaikan dulu kasusnya sama yang BK-nya atau wali kelasnya, baru kita ambil bersama-sama baru ke PKS 3 atau ke kepala sekolah. Biasanya seperti itu langkahnya. Oh, berarti langkahnya nggak boleh langsung loncat ke Iya. ibu ya, Bu ya. Berarti harus ke BK dulu. BK nggak bisa selesai, wali kelas. Wali kelas atau wali kelas Dulu, dulu atau bersama-sama antara wali kelas dengan BK sampai tahap bukan langsung ke yang PKS 3 atau kepala sekolah, sampai pada tahap berapa kali mereka melakukan kesalahan atau berapa kali mereka memanggil anak atau orang tuanya, baru jika tidak juga baru ke wakil kepala sekolah. Keputusan akan diambil bersama dengan pihak sekolah. Oh, berarti keputusan itu juga nggak bisa dari ibu mutlak, Ya, tapi betul. dengan bersama-sama Harus, berkolaborasi, ya kan Bu. Jadi kalau gitu Bu, pernah nggak ibu mendapatkan tantangan? Wah, pasti kan Bu, karena ibu pimpinan itu tadi juga, pasti pernah ada tantangan yang ibu rasakan waktu mau menyampaikan keputusan yang ibu ambil tadi gitu Bu. Setelah bersama-sama tadi, Iya. nah tantangan apa lah Bu yang ibu hadapi Bu? Kalau tantangan kita cerita sebentar ya Jaya. Kalau tantangan, kadang-kadang tantangannya gini, kita sudah buat keputusan, tiba-tiba ada orang tua atau dari pihak yang lain gitu. Setelah kita mau buat keputusan, biasanya ada hal-hal yang lain. Umpamanya gini, mereka minta tolong, gitu. Orang tuanya sampai nangis minta tolong, kalau bisa anaknya diperbaiki gitu. Atau ada setelah diambil keputusan, kadang-kadang ada orang yang mungkin merasa lebih berwenang minta tolong lagi gitu, atau apa bahasa kita ya, backingan gitu, mungkin bisa jadi kan, bisa jadi. Berarti tantangan sini baru dari pihak orang tua ya kan? Ya, dari kalau pihak tua. dari guru ada nggak Bu dalam menyelesaikan masalah siswa? Tantangan dari guru ada nggak Bu? Biasanya ada juga, biasanya tantangan dari guru ada juga. Kenapa? Kita kan begitu ngambil keputusan, kita harus tanya dulu. Nah, sebelum ngambil keputusannya, bagaimana dia di kelas gitu. Kalau kasusnya adalah anak, ya kan? Bisa jadi pas saat masalah itu terjadi, mungkin anak itu adalah selama di kelas dia itu baik gitu. Itu kan juga kasus kan, dia baik. Pas saat dia punya masalah, kita langsung memvonis kan nggak bisa juga kan gitu. Maka kita akan minta pertimbangan bagaimana dia di sekolahnya, bagaimana dia di kelasnya. Siap itu kita juga tanya sama orang tuanya selama di rumah, kayak mana sih dia, apakah baru-baru ini aja, apa udah lama atau memang seperti itu gitu. Bisa seperti itu. Berarti ada juga lah ya kan Bu, berarti guru ini juga ada nilai untuk membantu siswanya, walaupun keputusannya itu juga tetap berpihak pada murid ya kan Bu. Kalau selama ada masalah lain itu, sewaktu menyelesaikannya itu ibu langsung gitu ada masalah langsung menyelesaikan, ataukah nunggu waktu dulu ada jadwalnya seperti itu Bu? Langsung tidak, tapi kalau pakai jadwal itu bukan berarti kita jadwalkan seminggu itu harus berapa kali, enggak ya. Masalah itu kalau bisa kita selesaikan secepat-cepatnya, tapi tidak juga membuat keputusan yang sangat secepat-cepatnya juga. Jadi biasanya kita buat jadwal. Pertama adalah kasus anak itu sendiri. Setelah itu baru kita panggil orang tuanya. Siap itu kita kasih juga arahan. Enggak juga, bisa jadi anak itu disekor atau kita kasihlah sedikit bimbingan. Baru paling tidak ada tahap-tahapannya untuk mengambil keputusan. Berarti mengambil keputusannya nggak buru-buru lah ya kan Bu? Ini masalah diselesaikan ada keputusan, nggak bisa juga ya kan Bu? Kita harus juga kan, kita kan juga harus tahu bagaimana kondisi mental anak itu sendiri atau kondisi mental keluarganya pada saat kita membuat keputusan. Oh gitu. Kalau gitu Bu, faktor-faktor yang selama ini membantu ibu lah dalam pengambilan keputusan di setiap kasus, apa ada Bu? Seseorang atau faktor apa yang bisa membantu atau mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Faktornya ya, kalau seseorangnya
saya rasa tidak seseorang, tapi semuanya ikut membantu. Yang paling pasti adalah kalau kasusnya anak, ya tadi yang sangat membantu adalah BK-nya, wali kelasnya, ya tim lah bahasanya, tim dan guru-gurunya juga termasuk untuk membantu dalam membuat keputusan. Jadi enggak pasti semuanya sangat-sangat mendukung dalam setiap membuat keputusan itu. Oh, berarti perlu juga saran dan masukan ya Bu? Iya benar. Dari BK, wali dari kelas, dari guru-guru mungkin. Walaupun Ibu seorang pemimpin istilahnya, tapi Ibu tetap butuh ya Bu? Iya. Dukungan. Kan nggak mungkin keputusan itu dari saya atau hanya dari kepala sekolah. Ya kan paling tahu itu wali kelasnya, siapa itu BK-nya. Kita kan harus juga berembuk atau bermusyawarah dengan mereka. Kenapa? Karena mereka yang dekat. Nah, mereka yang dekat kita ambil dari masing-masing, baru kita putuskan. Semuanya sangat-sangat mendukung. Alhamdulillahnya musyawarah tetap terjadi setiap membuat keputusan. Tidak pernah keputusan itu dari satu pihak, dari saya sendiri atau dari kepala sekolah. Tetap terjadi musyawarah dari semua pihak. Di setiap kasus lain Ibu yang Ibu hadapi ya kan Bu, apakah ada Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik di saat Ibu mengambil keputusan? Apalagi Bu, kasusnya ini yang mengandung dilema ini Bu. Kadang kan ini kalau dibela yang ini kayak gini. Ya, benar. Jadi saat Ibu mengambil keputusan itu, saat menghadapi masalah itu, apakah ada Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik Bu? Banyak, sangat banyak. Untuk diri saya sendiri ya, banyak kali yang hasil keputusan atau apapun itu banyak yang saya ambil. Yang saya petik adalah ternyata kita di sekolah apapun masalahnya tetap harus saling berkoordinasi dengan siapapun yang ada di pihak sekolah, supaya apa keputusannya tadi tidak akan terjadi penyesalan, karena ada target yang harus itu anak-anak titipan, maka titipan itu harus kita buat bagaimana gitu. Jadi setiap ada masalah, Ibu berpedoman pada prinsip apa ini Bu? Prinsip dia yang berhasil akhir, atau pada peraturan, atau rasa kasihan ini Bu? Tiga-tiganya mungkin. Tiga-tiganya. Faktor kasihan sedikit ya, karena kita punya peraturan kan gitu. Faktor kasihan itu mungkin yang kesekiannya. Tapi adalah yang pertama adalah peraturan. Nah, siap peraturan, ada nilai-nilai lain yang kita ambil, baru keputusan akhir tadi. Baru kalau kasihannya saya rasa itu yang namanya peraturan harus tetap dijalankan kan gitu. Baru hasil akhirnya. Banyak sekali nih Bu yang saya petik dari interview kita, wawancara kita hari ini Bu. Jadi saya simpulkan memang setiap mengambil keputusan tidak perlu tergesa-gesa ya kan Bu, dan tetap harus berkoordinasi, berkolaborasi baik dengan pihak yang terkait, orang tua, wali kelas ya kan Bu. Bisa jadi juga lingkungan. Lingkungan, iya, lingkungan sekitar lah ya Bu. Kita kan kadang-kadang setiap masalah kita bisa dari lingkungan kita tahu, bisa juga lingkungan yang membantu kita. Bu Nila, makasih banyak ya Bu, udah mau saya wawancarai ya kan Bu. Saya tanya-tanya, kalau ada salah-salah kata, Riza minta izin ya Bu. Sama-sama, minta izin juga, minta maaf. Udah ganggu waktunya yang Ibu tadi sibuk, jadi meluangkan waktu. Makasih sebelumnya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, biasalah, sehat-sehat menikah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak meluangkan waktunya untuk saya. Ini saya ada tugas Pak, Ya. modul 31 demonstrasi kehidupan, di mana saya bertugas untuk mewawancarai sebuah pimpinan. Nah, dalam artian saya di sini memilih Bapak sebagai narasumber saya, yang dimana kan Bapak sudah menjadi koordinator BK yang cukup lama Pak di SMA Muhammadiyah. Tapi kan udah cukup batas waktu di atas 15 tahun ada kan Pak? Lebih lah. Jadi saya
Saya pasti meyakini Bapak memiliki pengalaman yang luar biasa di dalam mengambil keputusan yang sedang Bapak alami, terutama kepada permasalahan siswa ini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Iya. Selama Bapak mengajar di SMA Muhammadiyah ini Pak, sebagai koordinator BK, bagaimana Bapak mampu mengidentifikasikan kasus-kasus yang itu dia berupa kasus dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi kalau mengidentifikasi yang kita biasanya kita lakukan adalah mengenal ya, jadi ini anak dulu dengan data-data yang kita peroleh, apakah itu data dari wali kelasnya, kemudian data dari TU, bagaimana keluarga dan sebagainya. Tentang seiring waktu kan kita bisa memahami psikis anak itu seperti apa, sehingga kita tidak salah nanti menentukan karakter anak ini untuk menentukan sikapnya harus seperti apa. Artinya data-data itu kita peroleh ya dari data yang kita data sekolah, ya baru kita bisa nanti mengambil sikap untuk itu. Sewaktu Bapak menghadapi permasalahan ini Pak, kalau boleh saya khususkan tentang siswa aja ya kan Pak, karena kan di sini Bapak sebagai koordinator BK, ada apa tidak Pak dalam mengambil keputusan tersebut Bapak menemukan kasus di mana kasus itu sama-sama memiliki unsur yang dia sama-sama benar, tapi Bapak harus tetap harus memutuskan kasus tersebut. Keputusan apa dan bagaimana Bapak cara mengambilnya? Kalau kasus yang seperti itu ada sih, terkadang kita lihat yang jadi dilema itu ketika anak ini yang katakanlah dulu dari keluarga yang tidak mampu. Biasanya yang sering itu di faktor ekonomi. Kenapa? Bisa jadi anak yang, apalagi kita sekolah swasta kan, ya jujur butuh biaya yang sedikit lumayan ketika memang faktor ekonomi. Walaupun ada beberapa anak yang harus dibantu, tapi dengan begitu ya anak ini kan terkadang ada kesan bahwa harus memenuhi kebutuhannya sendiri, membantu ekonomi keluarganya. Kemudian terjadi kadang dilemanya di situ, si anak juga harus menentukan sikap wajib hadirnya bersekolah dengan peraturan yang harus dia ikut. Letak posisi seperti inilah yang terkadang jadi dilematis sih. Bagaimana sebenarnya anak ini harus kita sikapi agar dia bisa pertama untuk jalan sesuai dengan baktinya kepada orang tua. Kemudian satu sisi anak ini harus ikut dengan ketentuan sekolah yang ada. Jadi kalau seperti itu kan Pak, langkah apalah yang Bapak ambil dalam menyikapi permasalahan ini Pak? Dimana kan tadi Bapak bilang anak ini juga harus berbakti sama orang tua, namun tetap harus juga bersekolah. Jadi Bapak apa yang Bapak lakukan terhadap anak tersebut? Pertama memang kita dudukkan dulu masalahnya, kita cari akar masalahnya apa, sehingga dia punya peran untuk hadir dalam berbakti kepada orang tua, menutup ekonominya maksudnya. Yang kedua, ya pertama kita undanglah orang tuanya kalau masih punya orang tua, kalau tidak wali. Kemudian kita dudukkan permasalahannya seperti apa nah ini, sehingga harus ada kewajiban untuk memenuhi itu. Ya, kemudian ya seperti apa kesalahan yang dia buat dengan data-data kita di sekolah, sehingga kita bisa dudukkan mana tingkatan yang lebih memungkinkan untuk menyelamatkan anak dari data yang dia lakukan tentang pelanggaran tata tertib sekolah dibanding dengan kebutuhan dia yang harus dipenuhi. Nah ini kan harus diimbangkan. Apalagi kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan bukan karena uangnya sebenarnya, tapi bagaimana? Karena ini sekolah-sekolah umat, maka kebijakan yang kita ambil itu dan lebih banyak mempertimbangkan menyelamatkan sekolah anak sesuai dengan tuntutan undang-undang. Maka saya pikir itu dulu. Selama Bapak menjalankan proses itulah Pak, adakah tantangan yang Bapak dapati untuk mengambil keputusan itu? Berarti kan bisa saya dengar keputusan yang Bapak ambil kayaknya lebih kuat ke anak itu harus sekolah.
Iya. Jadi tantangan apa lah Pak yang Bapak hadapi saat memberikan keputusan itu kepada orang tua siswa tersebut? Sebenarnya tantangan itu datangnya dari kita sih di dalam. Artinya dalam peletakan peraturan itu kan, ya jujur tidak semua sebenarnya kalau itu yang harus kewajiban kita lakukan. Ya anak-anak kita bersama semua, tapi kan faktor tingkatannya berbeda. Jadi tantangannya itu sebenarnya untuk mensejajarkan posisi peraturan itu dengan sikap anak di sekolah. Apakah ini bisa anaknya masih bisa kita pertimbangkan dengan akhlak perilakunya atau moral anak ini masih bisa kita pertimbangkan gitu, dibanding dengan kesalahan-kesalahan yang jelas bertentangan dengan peraturan tata tertib sekolah. Nah, itu yang jadi pertimbangan sebenarnya. Kalau dari pihak orang tua nggak ada merasa keberatan Pak, karena kan mereka tadi mau anaknya menolong gitu. Selama ini orang tua kayak mana sih Pak? Ya kita hanya ingin ya keputusan tetap di tangan kita serahkan kepada pribadi orang tua. Bagaimana mensikapi itu? Kita kadang mengasih tawaran, tapi keputusan itu kan bagaimana anak ini bisa selamat sekolahnya. Ya kita sampaikan bahwa kewajiban ekonomi itu kan memang anak itu wajib berbakti sih. Tapi dalam usia dia harus belajar. Tidak juga harus menekankan tuntutan itu harus berbakti kepada orang tua. Di saat dia juga harus melakukan kewajibannya untuk yang akan menolong orang tuanya nanti. Ya kita kasih perbandingan aja ketika memang nanti dia sukses menolong orang tuanya tapi gagal sekolahnya, kan resikonya lebih tinggi. Kita kasih tawaran itu sehingga orang tuanya bisa menentukan pilihan. Kewajiban yang dilakukan anak ini selayaknya kan kewajiban orang tuanya. Berarti di sini Bapak berprinsip pada hasil akhir lah ya Pak? Ya, supaya nanti anak ini ya ada yang dia terima dan orang tuanya kan berpikir panjang nanti. Ya tidaklah pertimbangan itu yang membuat dia harus gagal di pendidikannya. Selama menghadapi kasus, apakah Bapak tetap berprinsip pada hasil akhir atau ada juga yang dia pada hasil peraturan atau rasa peduli Pak? Ya tergantung masalah apa yang kita hadapi, kan gitu dia. Tadi kan kita berbincang tentang ekonomi anak dengan baktinya kepada orang tua. Tapi kalau dalam satu sisi lagi kan ya apa masalah ini kita dulu akan masalah seperti apa sehingga kita tidak salah untuk menentukan sikap. Berarti tergantung kasus. Ya. Setiap ada kasus Bapak menyelesaikannya di hari itu apa ada jadwal Pak tertentu untuk kasus ini jadwalnya di hari ini atau ada seperti itu Pak? Tidak. Jadi biasanya kita selesaikan semakin cepat semakin baik. Ya, semakin cepat semakin baik. Sehingga anak ini tidak berlarut-larut untuk menerima apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi kalau jadwal kecuali memang ada kegiatan yang kami inginkan itu pun waktunya ya kita kasih tempo besok. Enggak. Kita tetap berpikir bagaimana ini bisa dituntaskan secara detail kemudian cepat sehingga anak itu tidak terhambat pendidikannya. Kalau dalam mempermudah atau membantu Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang atau pihak yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang Bapak hadapi? Biasanya memang dalam kasus-kasus seperti ini kita tidak sendiri atas nama pihak sekolah. Kita akan undang wali kelasnya, kita akan sampai cari data dari BK-nya atau kita lihat BKS 3 seperti apa sikapnya. Akhirnya nanti kita putuskan melalui bersama-sama kepala sekolah. Biasanya kebijakan seperti itu diambil atas nama kebijakan sekolah. Tetap ada keputusan bersama. Iya. Dalam sebuah kasus yang Bapak hadapi, apakah ada pelajaran yang Bapak petik di saat pengambilan keputusan? Waktu Bapak memutuskan kasus tersebut, adakah pelajaran yang Bapak petik? Ada beberapa hikmah yang kita rasakan sih. Pertama ada bahwa kita memang satu sisi harus menyelamatkan pendidikan anak. Yang kedua, ya apapun ceritanya kita kan ya seorang guru itu kan mendidik. Bagaimana kita bisa menjadi contoh tauladan, bisa berbagi sama, bisa memberikan
apa ya, jalan keluar bagi orang banyak. Kalau kita di dunia pendidikan ya terutama wali murid untuk menentukan arah sikap pendidik anak itu seperti apa. Pada pengambilan keputusan tersebut, Bapak pernah nggak merasakan ini keputusan saya benar atau tidak? Kalau sampai pada tingkat keputusan itu, karena kita merupakan keputusan bersama, maka kita ambil adalah sisi positifnya, sisi baiknya saja. Jadi tidak ini keputusan tidak muncul egonya. Bagi saya sendiri sih, ya nggak pernah itu terlihat oh ini adalah keputusanku benar harus begini. Makanya kita tetap kebijakan kita secara bersama, sehingga ada hikmah sesudah ini yang kita terima nanti seperti apa pertanyaan sekolah apa bagi kebaikan sekolah kita itu sendiri. Berarti setiap mengambil keputusan, Bapak tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah maupun yang terlibat di dalam kasus karena ini kan ya menyelamatkan anak tidak harus apa ini kita sekarang sendiri, karena kita juga tahu prosedur seperti apa sehingga keluarga anak merasa nyaman untuk hasil yang kita sampaikan dan terdekat supaya aman dia, kemudian dia bisa melakukan karena ini juga termasuk kurikulum Merdeka Belajar ya kan ya. Jadi semua keputusan itu tetap harus berpihak pada murid ya. Tidak kita aja ya kan Pak? Ya, bagaimana murid itu bisa menentukan apa ya, kita hanya mengarahkan seperti apa, kemudian apa yang harus dia lakukan. Menyikapi itulah yang kita berdiskusi ketika memang ada dilema yang muncul. Dilema yang dirasakan ya kan Pak? Karena berat juga kalau udah dilema yang dirasakan ini ya kan Pak? Oh, saya tampil ya? Iya, boleh Pak. Nah, setelah mendengar dari cara Bapak mengambil keputusan, saya juga Pak terpikir nih bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus lebih banyak ke dampak positif. Iya, lebih banyak positifnya dibanding dengan risiko yang akan muncul ya Pak. Terima kasih banyak lah ya kan Pak. Ya, sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktunya, saya tanya-tanya. Jadi pelajaran juga ini Pak. Ya sama-sama, saya pun terus belajar loh. Sudah sekian tahun ya tetap harus belajar. Itu saya pamit izin ya Pak ya. Oke. Tugas lain ini Pak. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.